Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kuliah kita kali ini untuk mata kuliah kimia farmasi, kita akan membahas mengenai metode analisis kimia. Nah, untuk metode analisis kimia sendiri ini dibagi menjadi dua, metode analisis konvensional atau klasik, kemudian metode analisis modern atau bisa juga kita sebut sebagai metode analisis instrumental. Nah, dari tahapan metode analisis ini ada beberapa tahapan yang untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pendahuluan sebelum melakukan metode analisis yang lebih lanjut. Nah, untuk kimia farmasi sendiri, jadi dia interaksi obat terhadap penyakit yang menggunakan obat-obatan dibuat ini berdasarkan riset terhadap proses reaksi kimia bahan berkhasiat. Jadi ini dari riset laboratorium sendiri, nanti senyawanya apa, kemudian diadakan suatu riset atau penelitian, maka kita akan tahu apakah suatu bahan itu berkhasiat sebagai obat atau tidak. Nah, ini dilihat dari sifat fisik dan sifat kimianya juga. Jadi sifat fisik dan sifat kimia dari suatu senyawa itu akan mempengaruhi aktivitas dari si obatnya ini. Nah, selain sifat fisik dan sifat kimia, struktur kimia juga mempengaruhi. Jadi nanti di dalam metode analisis ini kita akan menggunakan untuk uji awal itu kita melihat dari sifat fisik dan sifat kimianya, kemudian untuk pendalamannya kita akan melihat untuk struktur kimianya. Ya, seperti itu. Nah, untuk analisis sendiri itu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kalau untuk analisis kualitatif ini adalah suatu pekerjaan analisis yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau biasa juga disebut identifikasi. Jadi kalau untuk analisis ini kita hanya menentukan apakah ada atau tidak apa yang kita cari di dalam analisisnya gitu. Jadi untuk analisis kualitatif ini kita bisa menentukan ada tidaknya ion, kemudian ada tidaknya unsur, senyawa organik atau senyawa anorganik. Nah, sebagai contoh misalnya kita mempunyai sampel air minum dan diminta untuk menentukan apakah si sampel air minum itu mengandung logam berat atau tidak gitu. Jadi kita melakukan uji kualitatif cuman untuk mengetahui apakah di dalam air minum itu ada logamnya atau tidak, tapi kita tidak perlu untuk lebih jauh melihat berapa kadar logam berat yang ada di dalam air minum ini. Nah, untuk analisis kuantitatif, jadi kalau tadi di analisis kuantitatif kita hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya. Untuk analisis kuantitatif ini kita akan dihadapkan pada uji yang untuk menentukan kadar. Jadi bukan hanya untuk ada atau tidaknya, tapi juga berapa kadar, misalnya di ion, berapa kadar ionnya, berapa kadar unsurnya, atau berapa kadar senyawa organik di dalam sampelnya. Sebagai contoh, misalnya kita memperoleh sampel kosmetik, kemudian kita diminta untuk menentukan kadar dari AHA, ini bahan yang digunakan sebagai pemutih di dalam sampel tersebut. Berarti untuk sampel kosmetik ini mengandung berapa persen atau berapa gram AHA gitu di dalam sampel ya. Kemudian untuk metode analisis kimia, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu dibagi menjadi dua, ada konvensional dan modern. Kalau konvensional ini biasanya untuk pemisahan analitnya itu ekstraksi, destilasi, presipitasi, filtrasi, dan lain-lain. Kalau untuk ekstraksi ini kita mengekstrak, biasanya untuk senyawa-senyawa organik, banyak yang melalui proses ekstraksi dari bahan alam. Kemudian kalau destilasi ini pemisahan berdasarkan titik didih, jadi biasanya bentuk sampelnya kebanyakan ini bentuknya larutan atau cairan gitu. Kemudian kita didihkan, untuk karakteristik dari senyawa sendiri biasanya tuh punya titik didih yang berbeda-beda. Jadi dari sini kita bisa atur suhunya, kemudian nanti kita bisa melakukan pemisahan berdasarkan titik didihnya. Nah, untuk filtrasi ini penyaringan ya. Kemudian untuk analisis kualitatif itu biasanya kita lihat dari titik didih, titik beku, warna, bau, densitas, reaktivitas, dan indeks biasnya. Kemudian untuk analisis kuantitatif itu volumetri dan gravimetri. Ini juga biasanya kita sebut kalau dalam dunia analitik itu ngomongnya ini analisis kering, yang ini analisis basah. Kemudian kalau menggunakan metode analisis modern, dia biasanya menggunakan alat-alat instrumentasi. Jadi ini dibantu dengan alat-alat dengan teknologi yang canggih gitu untuk menentukan apakah itu mau analisis kualitatif ataukah dia mau analisis kuantitatif.
Kemudian untuk perbedaan antara metode analisis konvensional dan modern, yang pertama kalau konvensional ini cara kerjanya lama, caranya lama, kemudian ini digunakan sejak kimia analitik ada gitu. Jadi orang-orang dulu pertama kali melakukan metode analisis kimia itu biasanya pakai konvensional dulu gitu. Kemudian kalau modern ini cara baru dan sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kalau konvensional untuk ukuran sampel ya ini cukup besar, itu bisa makro atau semi makro, tapi kalau modern itu bisa ukuran kecil, mikro, submikro atau ultra mikro. Kemudian kalau konvensional ini berdasarkan persamaan reaksi dan persamaan stokiometri, makanya tadi contohnya untuk konvensional itu bisa gravimetri atau volumetri. Biasanya kalau kita di volumetri itu titrasi ya jemputnya, titrasi itu pakai persamaan stokiometri gitu. Jadi kita menentukan molnya terlebih dahulu untuk menentukan konsentrasi gitu. Kemudian kalau misalnya modern ini berdasarkan pengukuran besaran fisika yang non stokiometri. Jadi ini tidak menggunakan persamaan reaksi dan persamaan stokiometri. Kemudian kalau konvensional ini berdasarkan interaksi materi dengan materi. Jadi kalau materi dengan materi ini misalnya nih kita mau uji apa gitu. Ujinya itu ditambahkan misalnya uji anion. Jadi kita tambahkan suatu reaksi. Jadi sampel yang mengandung anion itu nanti akan bereaksi dengan si pereaksinya gitu. Jadi dia antara materi dengan materi. Jadi perubahannya itu disebabkan oleh interaksi dari senyawa dengan senyawa gitu. Kalau misalnya pada modern ini berdasarkan interaksi energi dengan materi. Jadi kalau misalnya di awal perkuliahan kimia dasar kita membahas tentang struktur atom, kemudian elektronnya yang bisa berpindah-pindah tergantung pada lintasannya. Paling kalau diberi energi, dia bisa tereksitasi. Kemudian, nah ini yang dipelajari di dalam modernnya. Jadi dia bisa tereksitasi, bisa mengalami emisi gitu. Jadi bergantung pada interaksi energi dengan materinya. Kemudian kalau untuk konvensional ini tidak memerlukan alat-alat yang rumit. Contohnya kalau untuk titrasi atau untuk metode volumetri itu hanya perlu alat titrasi buret, Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, statif, atau kalau misalnya kita mau melakukan uji misalnya uji Benedict segala macam itu paling hanya butuh yang sederhana kayak bahan-bahan dari gelas seperti tabung reaksi, kemudian kalau nggak dibantu dengan pemanas itu. Kemudian kalau modern ini diperlukan alat-alat yang lebih rumit karena biasanya dia misalnya pakai spektrofotometer atau pakai HPLC gitu untuk menentukan unsur-unsurnya. Jadi ini memang untuk modern itu pakai alat ya sejalan dengan perkembangan iptek, jadi memang alatnya lebih rumit gitu. Kemudian untuk tahap awal identifikasi obat secara konvensional, yang pertama itu ada uji pendahuluan. Jadi kita uji pendahuluan dulu. Fungsinya apa uji pendahuluan ini? Jadi uji pendahuluan ini nanti akan kita gunakan hasilnya itu untuk uji lebih lanjut gitu. Jadi uji pendahuluan ini hasilnya nanti bisa kita ketahui hasilnya, baru setelah kita tahu hasilnya uji pendahuluan ini kita bisa melakukan uji lebih lanjut terhadap obatnya. Yang pertama ada penginderaan dan penyanderaan atau organoleptik. Ini kita pakainya alat indera. Jadi yang diamati adalah sifat fisiknya seperti bentuk, warna, bau dan rasanya. Jadi ini kalau rasa gitu. Jadi ini cuma mengamati sifat fisiknya, makanya ini sangat sederhana ya untuk yang ini karena kita bisa melakukan pengamatan secara langsung. Ini ada contohnya, contoh untuk hasil pengamatan. Jadi kalau di sebelah sini ada dipiridamol, kemudian ini warnanya kuning, kemudian etakridin ini juga kuning, ada kuning terang sampai dengan kuning pucat ya yang ini contoh untuk pengamatan dari warnanya. Kemudian yang kedua tes kelarutan. Jadi ini kita bisa lakukan ujinya dari sampelnya ini dimasukkan ke dalam pelarutnya. Jadi pelarut itu macam-macam, ada yang polar, ada yang non polar gitu ya. Ini tergantung apa yang mau kita uji. Jadi misalnya ini kita sampelnya kita masukkan ke dalam tabung yang ditambah dengan beberapa pelarut seperti air, alkohol, atau mungkin uh, ether gitu atau senyawa atau pelarut-pelarut lainnya gitu, tergantung kepada sifatnya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya dulu di kuliah kimia dasar itu untuk pelarutan itu berdasarkan dengan sifatnya. Jadi kalau misalnya senyawanya polar itu akan larut dalam senyawa polar atau pelarut polar, kemudian kalau non polar dia akan larut dari pelarut non polarnya. Jadi makanya kita lihat dulu. Nah di uji ini nanti kita akan tahu ya. Kemudian kalau misalnya untuk tes di sini ini yang dicontohkan ini kebanyakan dari pelarut polar ya, pakai air, alkohol karena mungkin lebih mudah gitu.
Dan lagi di dalam tubuh kita kalau obat itu kan kebanyakan pakai air ya, jadi asumsinya supaya obat yang kita hasilkan itu nanti lebih mudah akan disesuaikan dengan kondisi tubuhnya gitu. Nah, untuk istilah-istilah dalam kelarutan ini ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, kemudian sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Jadi ini ada angkanya. Kalau misalnya sangat mudah larut, jadi ini jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian yang dilarutkan. Kalau ini kurang dari 1 sampai dengan 10, 10 sampai dengan 30, dan seterusnya ini. Kemudian yang ketiga itu ada uji keasaman. Jadi ini yang paling sederhana kalau untuk menentukan sifat apakah suatu spesimen atau sampel atau senyawa itu bersifat asam atau basa, kita pakai kertas lakmus ya. Nah, untuk kertas lakmus sendiri ini sangat mudah mengujinya. Jadi dia ada dua kertas lakmus, ada warnanya merah sama yang warnanya biru. Jadi kalau untuk yang merah ini, kalau di dalam asam dia tidak akan berubah warna, jadi asam itu merah tetap merah gitu. Kalau misalnya kita pakai lakmus biru, dia akan berubah jadi merah, jadi lakmus biru berubah menjadi merah. Nah, untuk kertas lakmus sendiri ini kelemahannya adalah dia tidak bisa menentukan retak pH-nya berapa, jadi cuma bisa identifikasi apakah suatu asam itu bentuknya asam atau basa. Nah, larutan yang golongannya asam, misalnya itu asam benzoat, asam sitrat, asam askorbat, dan lain-lain. Ini kalau kita uji dengan menggunakan kertas lakmus, berarti kalau kita uji pakai biru berubah jadi merah, kemudian kalau kita uji dengan merah tetap sama ya. Kemudian untuk basa, ini kita juga bisa menentukan untuk senyawa alkaloid ya. Jadi alkaloid ini dibagi menjadi dua, ada alkaloid basa sama alkaloid asam. Kalau alkaloid basa misalnya ephedrine, ini biasanya, tapi kalau untuk senyawa alkaloid ini dia basanya basa lemah, asam juga asam lemah. Jadi ketika kita menguji dengan kertas lakmus itu benar-benar harus hati-hati karena perubahan warnanya tidak begitu ketara gitu, nggak begitu kelihatan, jadi benar-benar dilihat. Tapi ini alkaloid basa ini termasuk ke dalam basa ya, ephedrine ini. Jadi basa dan asam ini walaupun dia digolongkan sebagai basa yang sangat lemah atau asam yang sangat lemah. Kemudian untuk yang keempat ini ada penuturan unsur-unsur. Jadi ini untuk menentukan ada atau tidaknya misalnya unsur karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen FCl-BrI atau ini BrClI. Nah, untuk melakukan uji ada tidaknya unsur ini, sebelumnya kita harus mendestruksi dulu atau menghancurkan dulu ya. Ini bisa juga dipijarkan bersama logam natrium. Kemudian sisanya ini atau residu hasil destruksinya ini bisa dilarutkan di dalam air untuk diuji untuk pengujian unsur yang lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya dalam sampel kita ada unsur nitrogen, itu berarti kemungkinannya itu sampelnya kita itu mengandung benzokain atau paracetamol atau salisilamid. Jadi ini kita lihat dulu. Kemudian kalau dia di dalam sampelnya itu ada dua unsur, itu N dengan Cl, itu berarti kemungkinannya ada ephedrine hidroklorida, kemudian difenhidramid, hidroklorida, dan klorafenikol. Jadi ini kemungkinannya. Kalau misalnya N dan Br itu bisa jadi bromoheksin atau bromobisulfal atau bisa juga ini. Kemudian unsur N dan S itu metionin, sulfamethoxazole, tolbutamin. Unsur N, S, dan Cl itu bisa hidroklorotiasin dan promazin. Kemudian untuk unsur N dan unsur P itu bisa kodein fosfat. Nah, kalau misalnya dalam pengujian sampel nih kita nggak menemukan di unsur baik unsur N atau NCl, jadi di sini nih nggak ada semua unsurnya. Jadi untuk uji selanjutnya seperti apa gitu. Kalau misalnya tidak ada ini semua, jadi kita arahkan ke senyawa-senyawa atau sampel-sampel yang tidak mengandung unsur-unsur ini gitu. Kemungkinannya berarti tidak ada semua. Berarti kita cari sampel senyawa yang tidak mengandung unsur-unsur ini apa gitu untuk bisa dilanjutkan uji lebihnya. Tapi kalau misalnya mengandung yang ada di sini, berarti kita perlu untuk uji lebih lanjut gitu. Nah, ini ya contohnya jika pengujian kita ditemukan unsur N, maka apa yang selanjutnya kita lakukan gitu. Jadi diuji lebih lanjut. Yang pertama tergolong apa ini itu? Yang pertama ada senyawa nitroaromatik, ini gugus nitronya ya. Yang sebelah sini nitro. Nah, ini akan direduksi dulu. Kalau untuk senyawa nitroaromatik ini direduksi dulu ini menjadi amina. Kemudian baru diuji dengan reaksi diazo. Yang ini nanti dia akan membentuk amina aromatik primer. Jadi O-nya ini akan diganti, O2-nya ini akan digantikan dengan NH2 di sini. Jadi amina primer ya. Nah, kemudian senyawa amin aromatik ini
Jadi gugus aminnya sebelah sini, amin primer. Ini kalau tadi di nitro itu dia direduksi terlebih dahulu, yang ini kemudian direaksikan dengan preaksi diazo untuk melihat. Tapi kalau misalnya di amina primer ini bisa langsung kita tambahkan dengan preaksi diazo. Ini sama bentukannya. Nanti dia akan menghasilkan warna merah jingga. Dapatnya itu warna merah jingga. Kemudian untuk yang kedua, kalau tadi untuk uji pendahuluan yang awal, kemudian untuk selanjutnya itu kalau misalnya ini itu uji gugus fungsional atau uji golongan. Jadi nanti kita golongkan termasuk golongan senyawa apa, apakah dia asam karboksilat, kemudian alkaloid, asam organik gitu. Jadi nanti setelah uji pendahuluan tadi, ini kita lanjutkan dengan uji yang selanjutnya ini. Nah, untuk senyawa karbohidrat ini bisa pakai reaksi Mollis ya, atau alfa naftol 3% dalam etanol dan asam sulfat pekat. Nah, kalau misalnya dia positif, itu dia akan menghasilkan cincin berwarna ungu. Kita lihat gambar yang di sebelahnya ini. Ini cincin warna ungunya. Berarti ini mengandung golongan karbohidrat, bisa dia glukosa atau fruktosa atau laktosa, sukrosa atau amilum atau karboksil metil selulosa. Jadi ini pokoknya kita sebagai uji awal apakah dia termasuk ke dalam senyawa karbohidrat. Kemudian yang kedua, apakah dia termasuk senyawa asam organik. Jadi pemeriksaan golongan asam organik ini kita bisa dilakukan dengan cara ini ya. Jadi diubah khususnya untuk asam memiliki gugus karboksilat yang usianya dengan cara pembentukan senyawa ester. Jadi ini kita ubah dulu gugus COOH nya, karena asam organik ini asam karboksilat ya, gugus umumnya asam karboksilat COOH. Ini kita ubah dulu, bisa diubah atau direaksikan dengan alkohol. Ini nanti akan membentuk ester, dan si ester ini akan mengeluarkan bau yang spesifik. Jadi spesifikasi dari baunya si ester ini nanti baru kita lihat gitu, apakah dia termasuk senyawa organik atau bukan. Jadi untuk senyawa uji asam organik sendiri ini kan nanti direaksikan dengan alkohol, jadi tergantung ya esternya bentuknya apa gitu. Dan jadi gugus sampelnya ini pokoknya yang mengandung gugus COOH. Jadi nanti kalau misalnya direaksikan dengan alkohol dia membentuk ester, dia akan menghasilkan bau yang spesifik warnanya, biasanya wangi gitu. Kemudian apakah dia termasuk alkaloid? Kalau misalnya alkaloid ya, jadi oh sorry, ini bukan alkaloid ya, ini untuk senyawa fenol yang ini. Untuk senyawa fenol ini misalnya ini golongan untuk senyawa fenol ini dengan melakukan uji dalam air atau etanol dengan 2 tetes larutan besi klorida. Ini sebagai contoh ya. Jadi fenolnya ini seperti ini. Jadi dia cincin aromatik, kemudian ada gugus OH-nya. Kemudian kalau misalnya kita larutkan ke bukan kita larutkan, jadi ditambah 2 tetes larutan besi 3 klorida, dia akan membentuk warna merah sampai dengan ungu seperti yang ada di gambar ini ya. Untuk reaksinya yang ini, jadi dia fenol ditambah FeCl3, dia akan menghasilkan yang ini. Kemudian kalau kita lihat secara kasat mata bentukannya larutannya berubah menjadi si ungu. Kemudian asam salisilat juga memhasilkan hasil yang positif, karena di dalam asam salisilat itu selain asam karboksilat ada juga gugus fenolnya gitu. Jadi dia juga akan menghasilkan hasil yang positif, padahal untuk fenol sendiri kan ini kan OH ya aslinya gitu. Kemudian ini senyawa alkaloid. Jadi kalau untuk senyawa alkaloid ini dilakukan dengan menggunakan asam klorida encer dengan reaksi Mayer atau larutan perak klorida ya. Merkuri 2 klorida ini direaksikan dengan Ki berlebih dan reaksi Bouchardat atau larutan iodium. Jadi nanti larutannya ini akan membentuk endapan kuning kalau misalnya dengan reaksi Mayer. Kemudian kalau dengan reaksi Bouchardat ini akan membentuk kan endapan warna coklat. Dan di sini kita lihat bentukannya. Yang ini untuk Mayer ya. Jadi HgCl2 di dalam Ki berlebih itu akan membentuk yang ini. K2 Hgi2 kalium tetrakloro berkurang, nanti direaksikan dengan senyawa alkaloidnya. Jadi nanti bentukannya akan menghasilkan endapan kuning. Kalau misalnya untuk uji dari Bouchardat ini dia menghasilkan endapan coklat. Jadi ini uji iodium ya. Jadi ditambahkan dengan iodium. Ini akan berkalium alkaloid, endapan warnanya coklat. Dan coklatnya itu dari I3-nya ini. Jadi dia nanti K-nya lepas bereaksi dengan si
alkaloid, untuk hasil sampingnya I3, makanya dia endapannya berwarna coklat. Kemudian yang terakhir ini ada senyawa golongan barbiturat. Jadi untuk ini uh, struktur dasarnya, struktur dasar dari barbiturat ya yang ini. Nah ini bisa digunakan untuk mengujinya itu bisa pakai etanol dengan pereaksi Zwicker. Jadi di Zwicker ini dipakai, kemudian nanti kalau misalnya dia positif, dia akan menghasilkan ujinya itu larutannya akan berwarna ungu. Jadi dia menunjukkan kalau si dalam sampel ini termasuk ke dalam senyawa barbiturat gitu. Nah terus senyawa sulfoamina ini bisa pakai reaksi korek api sama diazo ya. Kalau untuk korek api ini bisa kita tambahkan HCl encer, kemudian kita celupkan ke dalam batang korek api. Nanti akan timbul warna jingga sampai dengan kuning jingga. Jadi ini jingga banget gitu. Terus atau dia kuning jingga. Kemudian yang kedua bisa pakai reaksi diazo ya, karena dia punya gugus amin. Ini bisa kita pakai reaksi diazo. Dia akan menghasilkan endapan jingga lalu merah. Oke. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai satu uji lagi yang untuk konvensional dan perbandingannya nanti untuk uji yang modern. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.